Kisah Roy kali ini hampir saja mencelakai Roy untuk kesekian kalinya. Berawal dari kemunculan sosok ular yang akan mencelakai Roy. Mata batin Roy tidak berdaya untuk menghadapi kekuatan ular ini. Sulit bagi Roy untuk tahu siapa sebenarnya ular itu. Mah, bulu kuduk Andi merinding. Iya, Mama juga mendadak merinding. Roy lihat apa? Di halaman rumah itu ada banyak arwah anak perempuan, Mah. Mereka nangis-nangis minta tolong sama Roy. Minta tolong gimana? Roy juga gak tahu, Mah. Bentar, Mah. Roy mau samperin dulu. Roy cuma mau bantu arwah anak perempuan itu doang. Memangnya kau siapa memulung mereka? Sakit, Mah. Ayo, bisa, Mah. Sakit, Mah. Siluman ular, Mah. Siluman ular, Mah. Saya mengabdi kepadamu, siluman Ratu Ular. Datanglah. Datanglah. Bagus, kamu manggil aku ke sini. Aku ingin menyampaikan satu hal untukmu. Saya menyembah kepadamu, Tuan Putri. Saya akan mendengarkan semuanya dengan baik. Tadi saya ketemu dengan anak laki-laki yang supranatural. Yang mengetahui isi rumah ini ada 5 jantung anak yang istimewa sebagai tumbal. Yang kamu isi di guci itu. Aku mau kamu membawa anak itu ke istana aku. Namanya Roy. Itu yang aku cium dari bau badannya. Baik, Tuan Putri. Kamu jangan takut. Guci yang kosong itu akan aku isi dengan uang dan perhiasan untuk kamu. Aku akan pergi ke rumahnya sekarang. Itu Roy kenapa, Lani? Biasa, tadi tuh lo mendadak demam waktu jalan lewatin rumah besar itu. Mungkin mata batin Roy melihat sesuatu yang tidak beres di rumah mewah itu. Kamu cepet ambilin air putih hangat kok. Iya, Mah. Sayang. Ke dokter aja ya. Jangan-jangan itu ular siluman itu, Mah. Bentar, Mama cek koko dulu ya. Ada ular, Mah, di kulkas. Ular? Iya, Mah. Apa? Ya, gak apa-apa, Mah. Nggak ada apa-apa kok.
Tadi ada kok, Ma. Kamu yakin dia ular? Iya, Ma. Aku yakin. Yaudah, ke ruangan aku. Ada ularnya, ya. Nggak ada. Tadinya ada, Kek, di dalam kulkas. Ular apa? Ular kobra. Itu pasti ular siluman itu kok. Kamu bisa nerawang nggak ular itu ada di mana? Sebentar, Ma. Ular itu jelmaan siluman ular itu, Ma. Siluman ular. Siluman ular. Hah? Ma, Roy mau usir ular itu dulu. Ngapain siluman ular ke rumah kita? Nggak tahu, Ma. Air doa ini pemusnah siluman dan hantu. Aku harus membawanya. Pada malam satu suruh, aku akan membawa anak itu. Dan aku bisa mendapatkan anak itu. Tapi yang terpenting, aku harus mendapatkan air doa ini. Ada Roy. Nggak ada, Ma. Udah pergi. Ma, air doanya nggak ada, Ma. Iya nggak ada. Kakek yang nyimpen kali. Nggak mungkin lah air doa kan di sini tempatnya. Siluman ular itu, Ma. Siluman ular itu yang ngambil. Mas, aku udah gak kuat hidup kayak gini. Aku takut dosa. Dosa? Maksud kamu apa? Jadi kamu minta aku ceraikan, ya? Aku gak mau kita hidup mewah tapi dari hasil seperti ini. Aku gak kuat. Kamu tuh jangan macam-macam ya. Aku nggak akan pernah ceraikan kamu. Cepat atau lambat aku juga akan kamu jadikan korban. Bayi yang ada dalam kandunganku yang belum lahir, itu pun kamu gugurkan untuk jadi tumbal. Bahkan setiap aku hamil kamu juga menggugurkan kandungan aku. 5 anak orang pun kamu jadikan tumbal. Bu, kita ini sudah mendapatkan semuanya. Rumah mewah, mobil mewah. Itu semua karena apa? Kamu sendiri kan yang bilang sama aku. Kalau kamu itu nggak mau hidup miskin, nggak mau hidup dililit utang. Iya, tapi pokoknya aku minta cerai dan Sherly ikut sama aku. Sherly? Sherly itu bukan anak kandung kamu. Dia itu anak siluman. Ya, Sherly itu anak yang kita adopsi. Tega banget sih kamu bilang kalau dia anak siluman? Iya, dia itu anak siluman ular yang kita adopsi. Ngerti kamu? Enggak, pokoknya aku minta cerai. Aku minta cerai sekarang juga. Cerai? Sini kamu. Sini. Kamu mau apa? Kamu nyakitin aku lagi? Enggak, aku nggak bakal nyakitin kamu. Sini. Kamu dengar ya? Kalau kamu mau terus hidup, kamu jangan pernah pergi dari rumah ini. Sakit, lepas, Mas. Diam kamu. Kamu itu harus ikutin apapun yang aku lakukan. Ya, kalau enggak, kamu dan Sherly yang akan aku korbankan. Ingat itu. Iya, aku ngerti. Tapi lepasin aku dulu, sakit. Bapak, terima kasih banyak ya udah datang. Ya, sama-sama. Oh ya, Bapak kan yang kemarin anaknya sakit itu ya? Gimana anaknya? Udah sehat. Kalau butuh apa-apa jangan segan-segan, langsung kabarin saya. Insya Allah saya bantu ya. Oke, ini Bu. Wah, Bu, lihat harta kita nambah lagi.
Ya, tapi cara ini salah ya. Salah? Apanya yang salah? Ini semua uang setan, uang iblis. Sekali lagi kamu bilang ini uang setan, uang iblis, aku tampar kamu. Pokoknya aku nggak mau. Semua sekali ya kamu ya. Sini. Ya. Sini. Ya. Sepertinya Iya. Bapak itu ikut pesugihan. Malam ini malam Jumat Kliwon. Kamu sudah memberikan aku satu tumbal lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya. Dan doakan semoga rezeki kami makin banyak, makin lancar. Amin. Karena kalau rezeki makin lancar kan sedekahnya juga bisa sebanyak-banyaknya. Iya benar. Papa benar-benar baik ya, dermawan lagi. Iya dong, kalau punya rezeki kan kita harus bagi-bagi. Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Makasih Bu. Ini buat Bapak. Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ini buat Bapak. Bapak itu menyekutukan Tuhan dan malah menyembah siluman ular. Malam itu saya benar-benar panik karena Roy nggak ada di kamarnya. Saya mengajak Andi untuk mencarinya. Pasti Roy bermain dengan teman-temannya yang nggak kelihatan itu. Kamu yakin siluman itu siluman ular? Ya Ling, Roy yakin banget. Kamu nggak percaya sama Roy? Nina, kan aku cuma nanya. Kamu nanya seolah-olah, tapi kok kamu nggak percaya? Roy, penasaran deh. Kenapa siluman ular itu mengambil air doa dari kakek? Kamu nggak coba lihat pakai mata batin kamu? Kalian sekarang ikut aku yuk. Kemana, Roy? Udah ikut dulu. Ayo ikut. Roy. Mau kemana lagi sih Roy? Roy kemana? Di kamarnya mah. Gak ada. Hah? Kok bisa? Gak tahu. Paling-paling main sama teman-temannya yang nggak kelihatan. Cari, Mbak. Papa temenin ya. Papa masih capek, sama Andi aja ya. Yaudah ya kok cepetnya. Iya Cari Roy. Pijetin lagi. Ini rumah siapa, Roy? Gak tahu, Nina. Loh, kok nggak tahu sih, Roy? Terus kita ngapain ke sini? Roy, cuma pengen tahu aja. Soalnya Roy lihat ada siluman ular gitu di sini. Sebentar. Kamu cari siapa, nak? Nggak cari siapa-siapa, Om. Roy cuma mau nolongin arwah anak-anak, Om. Maksud kamu apa? Hah? Maksud Roy, arwah anak-anak bekas korban tumbal persugihan, Om. Anak kecil. Kamu jangan sembarangan bicara ya. Berbahaya. Roy, gak sembarangan, Om. Ini bener, Om. Om itu yang punya rumah, kan? Iya.
Saya yang punya rumah. Kamu jangan sembarangan fitnah saya ya. Kamu anak kecil tahu apa? Mending kamu sekolah yang bener. Dan kamu jangan pernah ngurusin orang lain. Pergi. Sebelum saya berlaku kasar sama kamu. Cepat pergi. Pergi. Anak itu kok tahu tentang pesugihan yang aku jalani? Siapa anak itu? Ilmu menerawangnya hebat juga. Bisa aku manfaatin. Setelah itu aku singkirkan. Mana sih Roy ini? Kamu nggak tahu biasa Roy main di mana? Gak tahu, mah. Capek mama sama adik kamu itu main terus sama yang nggak kelihatan. Belum pulang-pulang lagi. Itu Roy, mah. Mama, Koko. Mama sama Koko nyariin Roy ya? Maaf ya, mah. Kamu emang dari mana aja sih? Roy habis dari rumah orang yang punya siluman ular itu, mah. Ngapain sih ke sana? Roy penasaran, mah. Kenapa siluman ular itu ambil air doa dari kakek, mah? Roy, mama nggak mau ya kamu ikut campur urusan orang, apalagi urusan beginian ini. Udah kita pulang sekarang. Iya, mah. Roy, minta maaf ya, mah. Sekalian suruh teman-teman gaib kamu pulang. Gak usah ganggu kamu lagi. Mereka agak ganggu Roy kok. Tetap aja suruh mereka pulang. Iya, mah. Lingling, Nina. Kalian pulang dulu ya. Teman-teman Roy, sekarang udah pergi, mah. Udah pulang ya. Iya, mah. Ada aura mistis yang jahat masuk ke dalam rumah ini. Oh, Ada apa, Topi? Roy di mana? Ada lagi tidur di kamar. Cepat, kamu tengok Roy. Ada apa, Toh? Cepat tengok Roy. Iya. Roy. Ada apa sih, mah? Tadi ada ular di sini mau matok kamu. Ular? Mana? Tapi udah nggak ada sekarang ularnya. Ya, Roy bawa lagi ya. Panda, panda, aku sayang kamu, panda. Panda, panda, panda. Panda. Dewi, sayang, udah mau maghrib. Selesai yuk mainannya ke dalam. Ya, Bu, sebentar lagi. Kalau udah selesai mainannya ke dalam ya sayang. Iya. Panda. Dewi, kemarilah, datanglah kemari. Dewi. Hah? Dewi? Kemana lagi tuh anak? Dewi? Hei, kalau nyebrang jangan sembarangan. Kita mau kemana, Bu? Kita harus keluar dari rumah ini. Emang kenapa? Udah, kamu gak usah banyak tanya, ayo cepetan. Kurang ajar. Mau kemana kalian? Mau kabur?
Kita harus cari sebelah sana ya Mas, siapa tahu ketemu ya. Ya, tadi kita nyari udah nggak ketemu kan kemana-mana. Malam bapak-bapak. Malam Pak. Baru pulang kerja Pak? Iya. Pada mau kemana nih? Ini Pak, saya mau mencari anak saya Dewi. Semenjak sebelum maghrib tadi dia menghilang dan sampai sekarang belum ditemukan Pak. Ya Tuhan. Dewi anak tunggalnya Pak Burhan. Betul Pak. Saya mau mencari Dewi lagi ya Pak. Iya ya. Nanti kalau misalnya saya lihat pasti saya kabarin. Terima kasih ya Pak. Ya. Ayo Mas. Sama-sama. Mari Pak. Maghrib lagi belum sholat. Pak, Dewi di mana Pak? Pokoknya Bapak harus cari Dewi Pak. Cari Pak sekarang, cepetan. Bu, harus cari kemana lagi Bu? Bapak itu udah cari ke seluruh daerah yang ada di tempat ini. Dewi nggak ada. Bapak harus cari kemana lagi? Pak Burhan, kita panggil orang pintar saja. Kita cari tahu keberadaan Dewi lewat paranormal itu, Pak. Bu, sepertinya kita memang harus minta bantuan orang pintar. Iya Pak, cepat Pak cari Pak. Bapak hubungi sekarang ya Bu ya? Bapak cepat cari Pak. Bapak cari Dewi Pak. Jangan lama-lama. Dewi! Dewi! Bu, Dewi Bu! Pak! Dewi! Dewi! Kamu nggak apa-apa nak? Dewi! Anak mama Dewi! Jangan pernah coba-coba peluk aku. Pak, Dewi kenapa kasar gitu Pak? Bapak nggak tahu Bu. Pak jangan Dewi! Dewi! Bu! Bapak jadi orang pintar Bu! Dewi, sabar. Dewi! 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 Mbak! Maaf Pak, Bu. Saya nggak bisa. Saya nggak sanggup lagi. Permisi. Mbak ini gimana Mbak? Dewi! Dewi! Mata batin Roy. Gak bisa lihat sosok di balik ular itu, kek. Di atas langit masih ada langit, Roy. Tidak semuanya bisa kamu lihat dengan mata batin kamu. Jadikanlah kelemahan kamu itu menjadi kelebihan kamu dengan menyadari adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Roy tahu, ular itu siluman, kek. Hah? Siluman ular? Seperti legenda Tiongkok kuno ya, kek? Kamu benar, Andi. Siluman ular itu suka menculik anak-anak perempuan untuk dijadikan tumbal. Siluman ular itu selalu mau mencelakai Roy. Apa ada hubungannya dengan legenda Tiongkok itu, kek? Kakek tidak tahu, Roy. Yang penting kamu harus hati-hati. Sebab siluman ular itu sangat berbahaya. Iya, kek. Roy, kamu harus dengerin kakek ya. Mama nggak mau kamu kenapa-napa. Siluman ular tuh pasti balik lagi mau mencelakai kamu. Iya, Mah. Syukurlah, saya ikut senang. Akhirnya Dewi bisa ditemukan. Alhamdulillah, kami juga sangat bersyukur Dewi sudah kembali ke rumah ini. Tapi kepulangan Dewi membawa masalah baru, Pak.
Ini Pak Burhan. Maksudnya? Mau kemana kamu, Nak? Dewi, Ibu mohon jangan tinggalin Ibu ya. Kamu sayang kan sama Ibu? Dewi, pulang ya, Nak. Gak usah ikut campur aku. Dewi! Nak, tega sekali kamu mendorong ibu yang sudah melahirkan kamu, Nak. Kualat kamu. Gak peduli. Dewi. Dewi! Pak! Dewi! Pak! Dewi! Dewi, Pak! Ya, ya Bu, ya. Dewi! 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 Kemana larinya Dewi ya, Pak? Saya tahu Pak, cepat banget itu Dewi larinya. Ayo kita cari lagi. Dewi! Dewi! Nina sama Liling mana ya? Tumben, dari pagi mereka masih belum kelihatan. Hah? Itu kan Dewi, teman sekelasku. Dia mau kemana? Dalam badan Dewi ada siluman ular itu. Sakit. Apa ya Allah? Sakit, Bu. Tolong. Ya Allah, Roy, kok ada di kamar? Bukannya tadi Iya, tadi Roy itu pingsan. Untung ada Bu Rima yang anterin ke sini sama beberapa warga. Memangnya kamu kenapa, Roy? Gak tahu, Kek. Tadi Roy lihat teman sekelas Roy, Dewi. Pas Roy mau samperin, tiba-tiba gelap semua gitu. Yang Roy lihat cuman Dewi dan dia berubah-ubah jadi siluman ular. Dewi anaknya Pak Burhan yang tinggalnya di belakang komplek perumahan kita, Roy. Iya, Pak. Papa kenal sama Dewi. Baru Bapak dari rumahnya. Tadi Papa lihat apa ya, sikapnya Dewi itu aneh, kayak kemasukan makhluk halus. Dan tingkahnya itu jadi liar dari sejak kemarin malam hilang. Pak, maaf. Bu, sepertinya Roy perlu istirahat. Saya permisi pulang dulu aja ya. Terima kasih ya, Bu. Cepat sembuh ya, Roy. Iya, Bu. Permisi, Kakek. Roy, kamu harus lebih berhati-hati. Siluman ular itu terlalu kuat. Hanya kakaknya saja yang bisa mengatasi dia, yang bisa mengalahkan dia. Tapi kenapa siluman ular itu mau mencelakai Roy? Wah, Emang Roy salah apa, Kek? iya ya. Saya kakek tidak tahu, Roy. Kamu tenang saja, Roy. Masih ada Tuhan. Kamu harus fokus mohon pertolongan kepada Tuhan. Ini ada sangkut pautnya dengan pesugihan siluman ular, Kek. Iya. Beruntung ada Ibu Guru Rima yang menolong Roy. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Roy. Sejak kejadian itu, saya lebih mengawasi Roy. Di sekolah pun saya menitipkan ke Ibu Guru Rima untuk menjaga Roy. Karena saya tidak mau terjadi apa-apa dengan Roy. Anak yang bernama Roy itu, kamu harus menyingkirkannya, Broto. Meskipun aku lebih kuat, sulit untuk aku menyingkirkannya. Anak itu bisa menjadi malapetaka untuk kamu, Broto. Sembah saya, Tuan Putri.
Tapi Roy yang mana, Tuan Putri? Anak yang tahu tentang persugihan rumah kamu. Kamu tahu kan, Broto? Iya, Tuan Putri. Bagus. Sekarang kamu kurung anak ini. Pas bulan purnama nanti, dia akan menjadi tumbalku. Iya, Tuan Putri. Saya pamit, Tuan Putri, dan saya akan membawa anak itu. Papa melarang aku buat masuk ke dalam kamar ini. Memangnya ada apa sih? Aku mau lihat aja ah. Papa melarang aku buat masuk ke dalam kamar ini. Memangnya ada apa sih? Aku mau lihat aja ah. Siapa yang nyakar tembok rumahku? Apa, Pi? Butuh apa, Pi? Hai, cepat. Kalian lihat Roy di kamarnya. Ayo coba kita cek. Kamu sudah aku peringatkan untuk tidak ikut campur lagi, Roy. Tapi kamu tetap keras kepala. Kamu akan tanggung akibatnya. Siluman ular ini ingin mencelakai Roy, tapi saya bersyukur Tuhan masih melindunginya. Namun begitu was-was, merasa khawatir tetap menghampirin saya. Apalagi yang dihadapin Roy bukan sebangsa arwah gentayangan, tapi itu adalah sebangsa jin dan siluman ular. Shirley, ayo cepetan dikit nah, ntar kamu terlambat, udah siang. Sher, kamu kenapa nak? Kamu sakit? Sayang, kamu kenapa? Ya, Sherly kenapa? Aku juga nggak tahu, Bu. Sherly kenapa sih ya? Shirley nggak apa-apa kok, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Aku jalan dulu ya. Iya. Tuan Putri. Iya, Broto. Ini aku. Tuan Putri, tolong jangan libatkan anak saya, Tuan Putri.
Tolong Tuan Putri keluar dari dalam tubuhnya. Tidak, Broto. Anakmu sudah melanggar perjanjian kita. Anakmu sudah berani masuk ke kamarku. Dan itu juga karena kecerobohan kamu, Broto. Saya mohon Tuan Putri, saya mohon. Tolong maafkan anak saya. Dia nggak tahu apa-apa, Tuan Putri. Tidak akan. Anakmu sudah menjadi milikku. Jika waktunya akan tiba, anakmu akan menjadi tumbangku. Jadi maksud Pak Burhan, dari kemarin siang itu Dewi belum pulang? Iya Pak, saya nggak tahu apa yang terjadi sama Dewi Pak. Sabar ya Pak, saya yakin secepatnya Dewi pasti pulang. Yang penting sekarang kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Iya. Oh ya, ini Pak Burhan mau kemana? Saya mau ke kantor polisi Pak. Saya mau melaporkan kehilangannya Dewi. Ya udah, ayo saya antar. Loh, Bapak bukannya mau kerja? Ini jauh lebih penting dari pekerjaan saya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Mari. Lihat deh, gambar sendirian. Gak ada temennya, emang dasar anak aneh. Ya, daripada ketularan, mending kita gak usah temenin dia. Ya. Bu Rima mempunyai aura titisan siluman ular. Makanya Bu Rima dikejar-kejar terus. Kamu tuh anak lemah, Roy. Kamu tidak akan mampu menghadapi aku. Sakit. Jadi sebelum terlambat, kamu jangan ikut campur, Roy. Bu Guru. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga, Roy. Bu Rima harus bantuin Roy. Bantu apa, Roy? Ibu pasti bantu kok kalau ibu bisa. Bu Rima harus tolong Roy menyelamatkan arwah anak-anak yang menjadi korban tumbal pesugihan siluman ular itu, Bu. Aduh, Roy, kamu tuh ngomong apa sih? Ibu nggak ngerti masalah kayak gini. Ibu tuh kurang percaya sama hal-hal mistis. Bu Guru harus bantuin Roy, Bu. Kalau nggak bakal ada korban lagi. Cukup, Roy. Ibu nggak bisa bantu. Ibu banyak kerjaan. Ibu nggak ngerti masalah gaib-gaib yang kamu ngomong kayak gini. Permisi, Bu. Iya, Bu. Ada apa? Maaf, saya baru dapat kabar dari orang tua murid yang bernama Dewi. Kalau Dewi untuk beberapa saat tidak bisa masuk sekolah, Bu. Loh, kok bisa? Sakit? Enggak, Bu. Dia dari kemarin menghilang. Orang tuanya nggak tahu dia di mana sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya Allah. Sebentar, Bu. Apa lagi, Roy? Bu, Dewi sedang ada di suatu ruangan yang gelap dan kotor, Bu. Dewi mau dijadikan tumbal pesugihan siluman ular itu, Bu. Cukup, Roy. Ibu nggak mau dengar kamu bicara seperti ini lagi. Sekarang kamu istirahat aja. Ibu mau ke ruangan ibu kepala sekolah. Mama! Kamu kabur dari sekolah? Iya, Ma. Tolongin Dewi, lebih penting, Ma. Tolong bantuin Roy, Ma. Kasih tahu Bu Rima, cuma Bu Rima doang yang bisa bantu Dewi. Kasih tahu Bu Rima apa sih? Emang kamu nggak bisa kasih tahu sendiri? Udah, Ma, tapi Bu Rima gak percaya. Emang apa sih yang harus kamu kasih tahu ke Bu Rima? Dewi teman sekolah Roy hilang, Ma. Dewi disekap di suatu ruangan. Dia mau dijadikan tumbal pesugihan, Ma.
mengantarkan Roy untuk meyakinkan gurunya. Roy tidak mau terlambat untuk menolong Dewi. Tapi niat baik Roy tidak semudah yang diharapkan. Setelah kejadian, baru mereka percaya. Iya Bu Rima, jadi Roy bilang Dewi itu akan dijadikan tumbal pesugihan. Maaf sebelumnya Bulan. Sebetulnya saya kurang percaya sama hal mistis. Dan dalam hal ini kita nggak bisa gegabah. Kalau kita mau menuduh seseorang, kita butuh bukti dan saksi. Saya setuju Bu. Memang masalah mistis itu susah dibuktikan. Roy, kamu dengar sendiri kan? Gimana kita nggak bisa nuduh sembarangan kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti. Tapi Roy beneran mah, Dewi dalam bahaya. Yang bisa bantu cuma Bu Rima doang. Saya? Iya Bu. Sebentar Bu. Astagfirullah. Tahan ya Bu. Waktu itu Ibu hampir celaka kan? Gara-gara Ibu menghisap bisa ular dari tubuh nenek itu. Kok kamu bisa tahu, Roy? Saya nggak pernah cerita masalah ini ke siapapun loh. Ya, ini juga salah satu karunia Tuhan yang dikasih ke Roy, Bu. Dia bisa melihat masa lalu. Bu, tolong bantu Roy, Bu. Cuma Ibu doang yang bisa bantu Roy. Baiklah. Saya nggak mau ada penyesalan kalau memang semua ucapan kamu benar. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Roy, kamu yakin Dewi ada di rumah mewah itu? Iya, Pak. Roy yakin. Mata batin Roy bilang Dewi ada di dalam rumah itu. Dia mau jadikan tumbal pesugihan. Tapi rumah mewah ini rumahnya Pak Broto dan beliau adalah salah satu orang terpandang di daerah ini, Roy. Kamu nggak salah. Iya, Om. Dewi ada di situ, Om. Pak Broto kaya karena pesugihan, Om. Kamu jangan sembarang bicara, Roy. Pak Broto itu kaya raya karena sukses jadi pengusaha. Dia juga orang yang dermawan dan baik hati. Suka menolong orang yang lagi susah. Jadi nggak mungkin Pak Broto menculik Dewi. Iya, itu fitnah, Roy. Sabar bapak-bapak, sabar. Roy ini niatnya baik. Dia mau membantu dengan penglihatan mata batinnya dan sama sekali nggak ada maksud untuk memfitnah Pak Broto. Wah, Pak. Saya tidak mau masuk ke dalam, Pak. Saya takut salah, Pak. Lebih baik kita pulang aja, Pak Burhan. Ini sudah nggak benar lagi. Masa orang baik-baik dituduh yang enggak? Maaf, Pak ya. Roy, kamu dengar sendiri kan? Kita nggak bisa langsung main masuk ke rumah Pak Broto kalau kita nggak punya bukti. Tapi, Pak, Roy bener, Pak. Dewi ada di dalam rumah itu. Papa bener, Roy. Roy, papa mama kamu benar. Ingat, ada pepatah, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pada suatu hari pasti akan tercium juga baunya. Sabar ya. Iya, Bu. Pak Broto dan istrinya nggak terima dituduh melakukan pesugihan. Lalu mereka membawa warga untuk melabrak rumah saya. Permisi. Maaf, ini ada keperluan apa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Saya mau bicara sama Bapak. Saya dan istri saya gak sudi dituduh melakukan pesugihan sama anak Bapak.
Kami juga nggak terima. Orang sebaik Pak Broto dituduh melakukan praktek persugihan. Ya mana itu? Sabar. Kami sebagai orang tuanya minta maaf. Betul, karena anak saya itu punya firasat tajam. Dari lahir, Roy bisa melihat segala sesuatu dengan mata batinnya yang benar. Jadi maksud Anda juga memfitnah saya melakukan pesugihan? Iya? Sabar dulu Pak, nanti biar kami yang menegur anak kami. Anda jangan macam-macam ya. Sekali lagi Anda memfitnah saya akan menjarakan anak Bapak sekeluarga. Iya Pak, sekali lagi kami minta maaf. Ayo Bapak, kita pergi. Roy. Tapi Papa percaya, Roy yang benar. Roy, kok sendirian aja nggak main sama teman-teman kamu? Mereka nggak mau bertemu sama Roy, Bu. Mereka anggap Roy anak aneh. Jangan sedih. Roy lagi gambar apa? Bagus banget. Ini kalung ular berwarna hijau, Bu. Terus maksudnya apa itu? Maksud dari gambar ini, siluman ular itu hanya bisa dihentikan dengan menyingkirkan kalungnya, Bu. Bu, Ibu kenal gak sama anak itu? Itu Shirley kan anaknya Pak Broto? Iya, Bu. Dia sekarang sedang memakai kalung itu. Cuman Ibu yang bisa merebut kalung ular itu, Bu. Yakin kamu? Roy yakin, Bu. Shirley. Iya, Bu. Kalungnya bagus banget. Ini punya kakek buyut saya. Ibu boleh pinjem nggak? Pinjam? Atau tukeran deh. Tukeran dengan apa? Ibu punya video games baru loh. Suka kan? Suka. Jangan coba-coba mengambil kalung ini. Roy, gimana ini? Jerry, aku minta kalung itu. Kalung itu bahaya buat kamu. Ya, anak ini udah meninggal. Kamu gak usah takut. Pokoknya malam ini kita buang mayat ini juga. Tapi tumbalnya gimana? Aku nggak mau kalau Shirley bisa jadi wadal. Aku nggak mau ya. Iya. Tapi kita buang dulu mayat ini. Kita mau buang kemana? Kita buang ke jurang. Terus untuk tumbalnya gimana? Kita butuh anak untuk dikubur hidup-hidup malam ini. Nanti kita culik aja anak orang lain. Tapi aku nggak mau kalau Shirley sampai jadi tumbal. Udah. Kamu gak usah bawel, ayo. Kamu mau ikut campur urusan aku, Roy? Aku akan pergi. Tapi aku mau kamu ikut denganku. Roy gak bakal ikut kamu. Orang tua kamu bakalan kaya, Roy. Keluar dari tubuh Shirley. Awas kamu, Roy. Urusan kita belum selesai. Kembalikan Ardo milik kakek. Tidak akan aku kembalikan. Tapi aku akan membawa kamu pergi. Roy, kamu kenapa? Bu, Roy, ke toilet dulu ya. Hati-hati ya. Iya, Bu. Aku harus buru-buru ngasih tahu papa sama mama. Dewi, pokoknya harus selamat. Roy, Papa pengen ngomong sama kamu. Pak, Dewi udah meninggal dunia, Pak. Kita harus tolongin, Pak. Sekarang dia di rumah Pak Broto, Pak. Roy,
apapun yang terjadi sama orang lain, mulai detik ini kamu nggak usah ikut campur. Biarin. Tapi Dewi itu teman sekolah Roy, Pak. Kita harus tolongin, Pak. Pak Broto harus tangkap. Dia memelihara siluman ular untuk pesugihan, Pak. Roy, kamu tahu nggak? Pak Broto tadi datang bersama warga. Mereka marah-marah. Mereka bilang katanya kamu sudah memfitnah dia. Mereka mengancam akan menuntut dan memenjarakan kita. Mau kamu dipenjara? Tapi Pak, kita kan nggak salah. Roy, kita tahu menurut kita nih nggak salah. Tapi menurut Pak Broto dan seluruh warga, kita nih salah, Roy. Dan kalaupun benar, nggak usah kamu urusin. Papa tega banget sih. Kita harus tolong menolong, Pak. Mah, ayo Mas, sekarang kita ke rumah Pak Broto ya, Mah. Kamu nggak boleh kemana-mana. Masuk kamar, tidur. Tapi Pak... Nurut sama Papa. Udah, Roy, masuk kamar dulu. Roy kembali memaksa untuk menolong orang lain. Saya dan suami saya bingung harus bagaimana karena Roy menangis di kamarnya. Kenapa lagi sih, Roy? Pak, Mah, Dewi harus ketolong. Penjahat itu harus tangkap. Terus Papa sama Mama mesti ngapain? Papa lapor polisi, Pak. Tapi kita ke tempat mayatnya Dewi mau dibuang dulu. Papa juga harus kasih tahu orang tuanya Dewi, Pak. Ayo buruan, Bu. Aku nggak mau anak itu menjadi tumbalku. Anak itu sudah mati. Tuan Putri, bukan anak ini tumbalnya. Nanti saya akan carikan tumbal yang baru buat Tuan Putri. Aku mau anak kamu. Jangan, saya mohon jangan anak saya. Jangan, biar saya aja tumbalnya. Biar saya aja. Dewi, Dewi, astagfirullahaladzim. Dewi, bagaimana? Jangan bergerak. Ayo, Pak. Ampun, Pak. Iya, Pak. Ayo ikut. Jalan. Iya, Pak. Ayo. Jalan. Dewi, jangan tinggalin Mama, Dewi. Siluman, pergi kamu. Kembali ke halaman kamu. Kamu jangan main-main ya. Roy, udah yuk pulang yuk. Tunggu, Mah, Pak. Roy, harus kembalikan siluman ini ke alamnya. Siluman, pergi kamu. Berani-beraninya kamu. Untung air kendi dua dari Abah kembali. Siluman itu juga udah kembali ke alamnya. Jadi kita pulang yuk. Yuk. Let's go. Akhirnya Pak Broto dan istrinya ditangkap. Orang yang terlihat baik ternyata memiliki hati sejahat itu. Bersekutu dengan iblis demi mendapatkan harta. Arwah anak-anak itu yang diikat Pak Broto dan siluman ular kembali ke akhirat bersama musnahnya ular itu.